Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita sampai pada sesi yang ketiga. InsyaAllah sudah semangat lagi ya. Antum sudah break. Semoga sudah segar kembali dan siap. Nah, karena butuh untuk dihayati dan diikuti. Supaya dari poin per poin bisa difahami dengan baik. Jadi kita tadi sampai pada permasalahan apa? Bani lockdown. Ya. Nah, ya bani lockdown atau penipu pemerintah dan lain sebagainya sudah kita jelaskan tentang masalah karantina ataupun mini lockdown yang itu sendiri disarankan oleh Bapak Presiden Joko Widodo hafizahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, yang perlu saya garis bawahi, nah, bahwa pada pertemuan Agustus tersebut, yang mana Ustadz Aib apa istilahnya masih menyampaikan itu, padahal beritanya adalah apa? Hoax, ya, di mana pernyataan Bapak Presiden secara umum baik ada kasus positif atau tidak. Nah, sehingga akhirnya terjadi entah suudzon, yang jelas keluar ucapan bahwa ada Ustadz Alfian ada sesuatu yang tidak diungkap oleh beliau atau tidak disebutkan. Nah, berdasarkan media massa yang ternyata media massa itu apa? Hoax. Sedangkan Ustadz Alfian dan pihak Satgas Ma'had Minhajul Athar berpacu pada apa? Website pemerintah secara resmi. Ya memang tidak ada. Apa yang mau disebutkan? Kan begitu. Nah, baik. Nah, kemudian berikutnya ketika perjalanan pihak Ma'had Minhajul Athar di dalam menangani atau menanggulangi COVID, ya, virus wabah COVID-19 ini, tentunya kita tidak pernah memungkiri dan mengingkari atau pura-pura buta bahwa pihak Ma'had ada kekurangan, ada mungkin kesalahan, itu hal yang pasti terjadi. Hal yang wajar. Nah, mungkin ada penerapan yang kurang pas, kurang maksimal, kurang tepat. Tetapi walhamdulillah mereka senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak pemerintah. Buktinya terjadi kunjungan-kunjungan resmi dari Satgas COVID-19. Ya, petugas-petugasnya, bahkan tadi Bapak Agus menyampaikan dari Kodim juga ada. Dari pihak kepolisian juga ada. Nah, dari Dinkesnya juga ada, dan beberapa pihak, dan itu kunjungan resmi, bukan sifatnya adalah kunjungan pribadi. Begitu Abu Ammar. Nah, ya. Jadi itu semua walhamdulillah kekurangan ada. Tetapi mereka subhanallah para pemerintah dan petugas, walaupun mereka awam, ya. Petugas-petugas itu ada yang salafi? Belum ya? Belum ada yang salafi. Jangan bilang nggak ada, tapi belum. Nah, hadahumullah ilal haq. Nah,
Ya, bersamaan dengan adanya kekurangan-kekurangan yang mereka dapati pun tidak ada satupun dari mereka yang langsung memvonis Jember menyelisihi atau menentang pemerintah. Padahal mereka awam, Pak. Nah, iya atau iya? Ya malah mengapresiasi. Nah, yang mana bisa dibilang bahwasanya pihak Ma'had Minhajul Athar itu dinyatakan sebagai cenderung total karantina. Masya Allah. Prokesnya jelas dan tegas. Hampir-hampir seperti di Saudi. Saya bisa bayangkan masyarakat Indonesia bahkan yang salafiyin kalau hidup di Saudi bisa depresi mungkin. Nah, ketatnya dan tegasnya di sana. Dan kalau mereka menindak, tidak sembarangan penjara, gharamah, ya, dendanya nggak sedikit, Pak. Nah, 3.000, 10.000, 20.000, 100.000 real. Nah, ratusan juta sampai setengah M. Nah, orang yang mengundang keluarga tidak boleh. Orang keluar ke halaman rumah tidak boleh, ke ruangan terbuka. Dibatasi sampai pagar masing-masing. Dan itu kepolisian murur, bukan murur, afan. Murur itu kalau di sini satlantas, bukan. Tapi amen. Kepolisian, keamanan. Nah, sudah siap dengan mobil FG-nya. Di belakangnya ada kerangkengnya. Kalau ada yang melanggar, catut langsung. Dinaikkan di mobil. Kita dikasih waktu belanja jam, kalau tidak salah saya lupa, sekitar 1:30 sampai 3:30. Sekitar itu saja. Lainnya tidak boleh keluar. Tidak boleh terjadi perpindahan dari satu distrik ke distrik yang lain. Dijaga setiap pintu masuk ke distrik. Atau bisa dibilang gang. Dari gang Manggis, misalnya, ke gang Sumber Salak. Tidak boleh pindah, Pak. Nah, dan itu tegas, penindakan dari pemerintah tegas. Itu hal yang wajar. Masing-masing pemerintah punya ijtihad. Dan kenapa tidak ada husnudzon atau bahkan dukungan atau bahkan rasa terima kasih sebagai sebuah contoh yang bisa dicontoh? Walhamdulillah hampir-hampir tidak ada ma'had salafiyin ya, yang sama sekali tidak libur pendidikannya kecuali Jember. Ya atau ya? Ada ma'had lain sepengetahuan antum yang sama sekali tidak libur dalam masa Covid? Ada enggak? Hah? Ya kalau ada dikabari. Saya belum tahu. Nah, yang akhirnya para wali-wali santri, orang tua pusing menghadapi anak-anaknya di rumah. Yang akhirnya sebagian mereka futur, sebagian dari mereka tidak mau mondok lagi, sebagian mereka malah milih bekerja dan seterusnya, berbagai masyakil. Walhamdulillah, wahai Anda, bahkan sebagian para asatidzah, para pengajar yang anak-anaknya belajar di Ma'had Minhajul Athar, kegiatan KBM, belajar mengajar terus berlanjut, ushkurullah. Bersyukurlah kalian kepada Allah, tsumma syukuru ikhwanakum. Berterima kasihlah kepada saudara-saudara kalian yang sudah gigih dan berjuang untuk mempertahankan, menjaga, mendidik anak-anak antum semua. La yashkurullah man la yashkurun nas. Bukan, malah sebaliknya dikatakan gulu. Subhanallah. Mereka saja yang awam, tidak ada yang bilang gulu. Malah mereka mengapresiasi kalau ada kekurangan dibantu. Begitu seharusnya. Nah, jadi 2 poin yang saya ingin tegaskan. Yang mana mereka menuduh pihak Jember menyelisihi atau menentang pemerintah. Maka saya kembali bertanya, poin yang pertama, siapakah yang menentang dari sisi kalian ataupun antum semua atau siapapun yang sudah memvonis pihak Jember menentang pemerintah. Padahal vonis itu bukan wewenang kalian. Ya atau ya? Kan ini masalah nazilah. Masalah kontemporer yang terjadi, masalah baru, dan ini ditangani oleh pihak pemerintah. Kalau memang mereka, ya, kalian anggap menyelisih pemerintah, tinggal laporkan. Biar mereka yang menilai, kan begitu. Bukan kalian langsung mengambil hak pemerintah, yaitu menghukumi dan memvonis pihak Jember menyelisihi dan menentang
pemerintah. Sisi yang kedua tadi, pemerintah memberikan apresiasi berdasarkan data-data yang valid. Adakah pemerintah itu memberikan apresiasi tanpa ada kunjungan, tanpa ada pengecekan, tanpa ada bukan penggerudukan, istilahnya apa? Sidak. Nah, tanpa ada sidak, mungkinkah itu terjadi? Nah, tidak mungkin pemerintah mengapresiasi kecuali memang betul-betul setelah mereka melihat, mengoreksi, meneliti, dan email, surat menyurat dari pihak Ma'had, Satgas Covid Ma'had dengan Satgas Covid pemerintah Jember resmi itu ada semua. Iya Pak Samsul. Nah, ya Pak Agus ya, ada kan? Datanya ada semua dan nanti mungkin insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Musa Hafizahullah. Semoga beliau bisa menyampaikan secara resmi termasuk apresiasi apa saja. Nah, yang telah diberikan oleh pemerintah kepada pihak Ma'had. Dan ini beberapa lembar ini ditulis oleh Al-Ustadz Musa Jazakallahu khair yang berkaitan dengan lockdown tadi. Nah, ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi tadi masalah menyelisihi pemerintah itu, siapa yang sebenarnya menyelisihi? Ini pertanyaan. Nah, silakan dijawab. Yang merasa memvonis Jember dan mengkritik Jember, silakan dijawab. Kemudian yang ketiga yang saya garis bawahi adalah tadi, kita tidak pernah memungkiri pasti ada dan akan pasti dapat kalau dicari kekurangannya pihak Jember. Nah, tetapi marilah kita jadi orang yang normal. Santai saja ketika mendapati kekurangan, ya sudah. Nah, kekurangannya seperti apa, bisa diperbaiki atau tidak, kan begitu seharusnya. Dan pemerintah pun ternyata begitu, proaktif. Nah, bahkan mereka mendukung, membenarkan, meluruskan, membina, kan seperti itu. Nah, bahkan Pak Presiden sendiri mengatakan dari kebijakan kepada kebijakan berikutnya, kepada kebijakan selanjutnya, itu terkadang beda-beda, dan itu wajar. Karena ini masail nazilah. Ya, masalah-masalah, perkara-perkara, kejadian-kejadian kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga penanganan itu akan sesuai pada kondisi ketika itu. Oleh karenanya Pak Presiden mengatakan penyesuaian kebijakan pemerintah. Demikian pula tentunya kebijakan Satgas Covid Ma'had Minhajul Athar pada SE-nya, surat edaran-edarannya itu akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Nah, dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di situ. Sehingga Pak Presiden sendiri mengatakan penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencela-mencele. Itu Pak Jokowi yang bilang. Dari satu kebijakan kepada kebijakan berikutnya kadang berbeda, kadang ini lebih ketat, yang satunya lagi di sana lebih longgar. Ada karantina, yang keluar masuk harus 14 hari, itu semua ada. Peraturannya dari pemerintah. Nah, ya COVID-19 ini masalah baru kata beliau. Seluruh dunia juga sama. Belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Karena semuanya terdampak dan ada korban. Nah, ya, sehingga itu yang perlu digarisbawahi dan difahami. Dalam menyikapi apapun itu haruslah betul-betul ilmiah dan jangan tergesa-gesa. Dicerna dengan baik. Kalau kamu tidak bisa mencerna, kalau Anda tidak bisa menilai, diam. Jangan ikut komentar ataupun bahkan menyebarkan berita-berita ini dan bahkan membangun sikap di atas berita-berita tersebut. Nah, setelah itu terjadinya rapat ya di Jember. Dan masih terus adanya hasutan tadi, penelponan seperti tadi Ustaz Abdullah Lahma di tanggal 17 dan 20 September. Terus ada itu. Nah, dan penelponan dengan saya juga berlanjut berbulan-bulan. Nah, akhirnya karena alhamdulillah pada rapat 15-16 Agustus asatidzah sudah memberikan tulisan yang berupa kritikan
terhadap beberapa kebijakan dalam penanganan COVID Ma'had Minhajul Athar. Nah, dalam pengaturan sholat Jumat, ya, dalam keputusan karantina, ya, kemudian dalam karantina wilayah, ya, kemudian, naam, ya, itu garis-garis besarnya. Naam, ya, dalam peredaran uang dan seterusnya. Nah, ini insyaallah akan dijawab semua. Nah, dasar-dasar dari Satgas Covid melakukan kebijakan-kebijakan dan mengeluarkan surat edaran itu. Nah, insyaallah nanti dibahas oleh Al-Ustaz Alfian hafizahullah taala. Nah, karena pada pertemuan ya pertemuan Agustus tersebut tidak terjadi pembahasan dan diskusi secara maksimal masalah mengenai apa? Kritikan asatidzah tentang apa? Covid. Nah, hanya terbahas 2 poin. Nah, sehingga akhirnya asatidzah ya meninggalkan tulisan yang berisi kritikan tersebut kepada asatidzah di Jember. Nah, ya. Kemudian akhirnya asatidzah dari pihak Jember pun berusaha untuk kembali menghubungi pihak asatidzah supaya mau duduk lagi. Kita bahas lagi secara ilmiah sesuai dengan fakta dan data yang ada. Nah, ajakan-ajakan tersebut ya ditempuh oleh pihak asatidzah di Jember, bahkan melalui safar, kemudian sebagiannya melalui surat menyurat. Nah, dan ketika itu asatidzah sudah berusaha mendatangi mereka, begitu Abu Amr. Nah, ya, yang keluar waktu itu yang safar ya Ustadz Lukman dengan dengan Pak Irji. Nah, ya. Al-Muhim, dan juga bahkan adanya permintaan secara resmi dari asatidzah Jember. Nah, dan ini ditulis oleh Al-Ustadz Ruwaifi dan dikirim ke beberapa asatidzah. Ustadz Komar, Ustadz Abdul Jabbar, Ustadz Syafruddin, Ustadz Abdul Haq, Ustadz Abdullah Nahar, Ustadz Fauzan Pendem, dan Ustadz Muhammad Rijal. 7 orang asatidzah. Nah, ya. Nah, di sini adalah berupa risalah ukhawiyah, surat ya persaudaraan, yang isinya secara garis besar saya akan bacakan. Nah, ya, inti dari risalah kami ini adalah menawarkan kepada asatidzah sekalian untuk berjumpa, memusyawarahkan kembali perkembangan dakwah salafiyah dan ukhuwah salafiyin di Indonesia yang belakangan ini tak kunjung menggembirakan. Tak seorang pun salafi melihatnya pasti bersedih dan mengimpikan kehadiran masa lalu yang diliputi oleh keakraban dan kedekatan yang dibangun di atas tonggak ukhuwah fillah. Formasi perjumpaan asatidzah untuk kali ini kami tawarkan tanpa kehadiran Ustadz Lukman. Sudah, kan kata mereka Ustadz Lukman suka mengangkat suara, marah-marah, susah dikasih masukan, susah menerima nasihat, dan ini ternyata disampaikan pula ke banyak asatidzah, salah satunya ke Ustadz Abu Ikrimah. Nah, dari Ternate, ya, Ustadz Komar bilang seperti itu. Sama seperti Ustadz Komar bilang ke saya. Ke Ustadz Abu Ikrimah juga, nah, Ustadz Komar menyampaikan bahwasanya Ustadz Lukman tidak mau menerima nasihat dan meninggi suara. Nah, ya, ketika ada penelponan Ustadz Abu Ikrimah hafizahullah dengan Ustadz Komar hafizahullah ta'ala. Ya sudah, akhirnya Ustadz Lukman berusaha gimana caranya, yang penting asatidzah ini ketemu. Walaupun tanpa Ustadz Lukman, sudah biar Ustadz Alfian dan Ustadz Ruwaifi. Ya, karena surat ini atas nama Ustadz Ruwaifi dan Ustadz Alfian dikirim ke asatidzah yang 7 tadi pada tanggal 9 Desember. Japri kepada masing-masing. Nah, ya.
Jadi formasi perjumpaan asatidzah untuk kali ini kami tawarkan tanpa kehadiran Ustaz Lukman. Hal ini mengingat, satu, fitnah yang terus berkembang dan menyebar tanpa kendali hingga ke akar rumput ikhwah. Sebagaimana yang antum semua telah mengetahuinya pula. Dan memang itu nyata. Sudah tersebar sampai pun ke tingkat yang paling bawah. Ke ikhwah, bukan cuma santri. Dan sudah terjadi penyikapan-penyikapan. Nah, ya. Kemudian yang kedua, sejauh informasi yang sampai kepada kami bahwa asatidzah merasa kesulitan atau merasa keberatan untuk berdialog dengan Ustadz Lukman. Terkadang dengan alasan tidak mampu bicara lagi dengan Ustadz Lukman atau tidak berani menyela pembicaraan atau alasan yang lainnya. Dan itu betul. Nah, sehingga menurut Ustadz Komar, yang disampaikan ke saya secara pribadi, akhirnya asatidzah memilih untuk mengalah. Dan itu tidak benar. Mengalah dalam urusan al-haq wal batil tidak benar. Kalau urusan pribadimu, silahkan. Pernah dizalimi, pernah ngambil uang, pernah ditegur, mengalah tidak masalah. Tapi ini urusan al-haq wal batil abadan la tanazul wala mudahana. Ya, tidak ada tanazul, tidak ada mengalah, tidak ada mudahana. Ya, akhirnya semangatnya asatidzah Jember gimana caranya supaya tetap terjadi komunikasi dan diskusi dengan baik walaupun tanpa Ustadz Lukman. Maka dari itu kami menawarkan kepada antum formasi jalsah sebagaimana di atas, yakni tanpa kehadiran Ustadz Lukman dengan harapan dapat terwujud dialog dan musyawarah yang penuh ukhuwah, kondusif, sejuk dan ilmiah serta membuahkan hasil yang menggembirakan bagi salafiyin dan membawa kebaikan untuk dakwah salafiyah. Persis seperti pesan masyayikh kibar kepada saya. Supaya mereka duduk kembali dan bertemu kembali. Membahas segala masalah yang terjadi dengan kepala dingin, dengan hati yang terbuka, dengan penuh harapan mendapatkan dan mencari al-haq. Dan itu ana sampaikan ke Ustaz Komar berkali-kali. Permintaan supaya mereka kembali duduk, kembali rapat, kembali ijtima. Kalau tidak bisa semua, yang mewakili dari antum 3-4 orang. Dan itu Allah sampaikan. Tujuannya apa? Supaya cepat selesai. Kalau tidak duduk, akhirnya begitu. Zon yang keluar, dan akhirnya semakin meruncing. Dan ana belum tahu ini adanya surat Ustadz Ruwaifi dan Ustadz Alfian ke asatidzah. Baru tahu beberapa waktu yang lalu. Subhanallah, ternyata mereka juga tempuh itu. Jazakumullah khairan. Bahkan tanpa Ustadz Lukman. Kemudian formasi ini sebenarnya merupakan inisiasi dari Ustadz Lukman sendiri. Jazakallah khair. Yang berulang kali disampaikan kepada kami demi terwujudnya kebaikan bagi dakwah dan ukhuwah salafiyin serta dapat keluar dari gulungan ombak fitnah kali ini dalam kondisi yang terbaik biiznillah. Jadi Ustadz Lukman sendiri yang menyarankan kepada Ustadz Alfian dan Ustadz Ruwaifi supaya diadakan pertemuan tanpa beliau sendiri. Jazakallah khair. Kurang apa cuma? Ya sudah, kalau Ustadz Lukman katanya susah dinasihati, itu sama Ustadz Ruwaifi dan Ustadz Alfian. Berikutnya, demi kondusifnya dialog dalam jalsah ini pula, sebagaimana Ustadz Lukman tidak hadir, maka kami pun berharap agar asatidzah Malang tidak hadir pula dalam jalsah tersebut. Kami berharap asatidzah bisa memahami hal ini. Karena memang di antara yang sudah keluar vonisnya, yang sudah terbukti dalam ucapan yang dinukil oleh Ustadz Fauzan di Solo dengan beberapa pengajar, dan itu sebelum Ustadz Fauzan ke Perawang dan Pekanbaru. Makanya Ustadz Abdullah Lahmadi ketika pertemuan dengan Ustadz Fauzan berdua menyampaikan hal itu. Dan Ustadz Fauzan kaget. Memang karena sudah disampaikan, tersebar kemana-mana.
Nah, ya. Asatidzah Malang. Terus yang mengucapkan komentar tadi, apa Mubarrir, Larkoni, apa bikin gaduh dakwah, itu juga dari Ustadz Malang, Ustadz Usama, hafizahullah. Nah, sehingga sama-sama biar kondusif, Ustadz Lukman tidak hadir, asatidzah dari Malang juga tidak hadir. Nah, ya. Demikian usulan kami, sekali lagi demi kondusifnya jalsah. Waktu dan tempat kami serahkan kepada asatidzah untuk menentukannya. Semakin cepat insya Allah semakin baik supaya fitnah tidak semakin berlarut-larut. Demikianlah risalah ukhawiyah dari kami, semoga membuahkan beribu-ribu kebaikan dan menjadi jembatan indah menuju persatuan salafiyin di atas minhaj nubuwah. Nah, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan di hati. Atas perhatian antum sekalian kami ucapkan jazakumullahu khairan. Ustadz Ruwaifi dan Ustadz Alfian 9 Desember 2020 kepada 7 asatidzah tadi, Ustadz Komar, Ustadz Abdul Jabbar, Ustadz Syafruddin, Ustadz Abdul Haq, Ustadz Abdullah Nahar, Ustadz Fauzan dan Ustadz Muhammad Rijal. Kemudian pada tanggal 6 27 Rabiul Awal atau 11 Desember 2020 tadi bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1442. Jawabannya tanggal 27, 3 hari berikutnya. Dari 9 Desember ke 11 Desember. 6. Ya. Kemudian kepada Ustadz Ruwaifi dan Ustadz Alfian. Ini yang mengirim siapa anak kurang tahu, tapi wallah alam. Tapi yang jelas surat ini disampaikan ke Ustadz Ruwaifi dan tertera di situ 7 asatidzah tadi namanya. Nah, Ustadz Syafruddin, Ustadz Abdul Jabbar, Ustadz Fauzan, Ustadz Abdullah Nahar, Ustadz Abdul Haq, Ustadz Muhammad Rijal, dan Ustadz Komar. Nah, sepertinya mungkin Ustadz Komar yang membalas. Kepada Al-Ustadz Ruwaifi dan Al-Ustadz Alfian, hafizakumullah, dalam rangka menyambut risalah ukhawiyah, maka sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan atas tawaran antum untuk bertemu memusyawarahkan kembali perkembangan dakwah salafiyah. Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan yang ada dan pengalaman yang lalu, maka setelah bermusyawarah, asatidzah memandang bahwa jalan yang terbaik adalah menyampaikan kepada masyayikh. Nah, jadi sudah menutup pintu untuk kembali duduk bersama. Naam. Ya, dan memilih untuk menyampaikan ke masyayikh. Padahal di sini, ya, perhatikan, dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada dan pengalaman yang lalu. Nah ini, padahal yang lalu yang dipermasalahkan adalah Ustadz siapa? Ustadz Lukman. Iya. Nah, yang susah dinasihati, yang suka marah-marah, mengangkat suara. Lalu Ustadz Lukman sudah tidak ikut. Nah, ya, tapi khair insyaallah. Dan itu juga yang akhirnya ya, dijawab oleh Ustadz Komar tentang permintaan ana kepada asatidzah untuk kembali datang ke Jember, walaupun beberapa orang yang akhirnya mereka ya menolaknya dengan alasan apa? Sakit hati. Nah, sudah terlanjur sakit hati dan lain sebagainya. Nah, itulah hudud nafs. Makanya subhanallah, padahal anak ini tidak pernah cerita ke Syekh Bukhari yang ini. Ya, ini penting. Oh iya. Nah, tentang alasan asatidzah tidak mau kembali bertemu dengan Ustadz Lukman pada pertemuan yang yang simple, yang ringkas, yaitu masalah COVID. Yang ana bilang, kalau memang antum masih memandang pihak Jember itu salah, silahkan antum bawa kritikan antum, nanti sampaikan ke pihak Jember, kalau mau dan menerima, walhamdulillah, kalau tidak, laporkan ke pemerintah. Ya kan? Itu di awal Ustadz Komar, nah khair insyaallah, beliau yastahsin, sepaham ana ketika itu Ustadz Komar menganggap baik. Tapi tetap beliau bilang akan berkonsultasi dan bermusyawarah dengan asatidzah. Setelah ana
menghubungi Ustaz Lukman juga, dan Ustaz Lukman siap bahkan mengapresiasi dan menunggu Anang menghubungi kembali asatidzah. Ternyata jawabannya seperti itu. Nah, ya sudah tidak bisa lagi duduk dengan Ustaz Lukman. Nah, ya karena juga di dalam penelponan yang lain alasannya adalah sudah terlanjur sakit hati, dan ini tidak ataupun belum pernah Anda ceritakan ke Syekh Bukhari. Ya, tentang masalah sakit hati. Tapi subhanallah Syekh Bukhari hanya menilai dari tulisan asatidzah, beliau sudah bisa menyimpulkan. Nah, itulah para seorang alim. Ya, tidak mudah ditipu, apalagi cuma sekelas kroco Muhammad bin Muslih. Katanya Syekh Bukhari ditipu, dipolitisasi. Nah, siapa Muhammad bin Muslih? Mempolitisasi seorang al-alim. Na'udzubillah. Nah, jadi ya persis. Jadi mereka mengaku, makanya Syekh Bukhari Ya menyebutkan. Mereka yang mengatakan sudah sakit hati, makanya Syekh Bukhari memvonis dan mengomentari. Hududun nafs. Kan begitu. Padahal tidak ada informasi. Nah, subhanallah. Beliau bisa menilai hanya dengan dari tulisan asatidzah. Nah, kemudian ya, saya lanjutkan. Bahwa kata asatidzah, jawaban dari surat Risalah Ukhawiyah tadi, asatidzah memandang bahwa jalan yang terbaik adalah menyampaikan kepada masyayikh, merekalah yang kita harapkan akan menilai permasalahan yang kita perselisihkan. Nah, bagus. Harapan ini bagus. Dan walhamdulillah, harapan ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan. Ya, dan Allah realisasikan. Data mereka sampai kepada kibar ulama. Dan sudah keluar bimbingan. Diulang lagi. Data yang sudah diulang dan direvisi sampai lagi. Kalau yang pertama mungkin menurut mereka perantaranya adalah kadzab, pendusta, ya, merubah data, buruh migran, maka yang kedua data yang sudah diulangi dan diperbaiki, ya, disampaikan oleh seorang talib mahasiswa Jami'ah Islamiyah yang insya Allah sebentar lagi semoga beliau mengambil gelar doktoral. Nah, doktoralnya itu Al-Akh Zubair dari Bangka. Tetapi ternyata keluarnya nasihatnya sama. Nah, ya mau lewat siapa lagi? Tafadhol. Nah, atau disampaikan sendiri seperti pada Rihlah Thayyibah. Ya, mereka datang sendiri 15 asatidzah kurang lebih menemui Syekh Abdullah Al-Bukhari tanpa Abul Harith, tanpa Ustadz Lukman, dan tanpa Syekh Arafat. Ya sudah. Bahkan pertemuan yang kedua, pertemuan khusus antara Syekh Abdullah Al-Bukhari dengan beberapa asatidzah. Nah, sudah. Keluar lagi audio yang mereka istilahkan nasihat khusus dari Syekh Bukhari untuk Ustadz Lukman. Sebagiannya mengatakan begitu. Padahal ternyata isi nasihatnya juga sebagian besarnya sama yang global. Hanya beberapa masail, itu pun kepada kedua belah pihak. Tidak pernah ada nasihat khusus hanya untuk Ustaz Lukman. Nanti akan datang waktunya. Itu di bagian ke-8 atau ke-9 insyaallah. Nah, ini masih bagian 1. Nah, jangan senang dulu antum. Nah, baik. Ya. Jadi, ya, apa tadi saya bilang, merekalah yang kita harapkan akan menilai permasalahan yang kita perselisihkan. Jadi saya mau garis bawahi, harapan mereka sudah terrealisasi atau enggak? Hah? Sudah. Walhamdulillah. Harusnya bersyukur, kan begitu. Sebagaimana hal tersebut merupakan anjuran dalam agama kita. Nah, jazahumullah khair.
Semoga ini menjadi jalan terbaik untuk kebaikan dakwah dan ukhuwah kita. Alhamdulillah, Allahumma amin. Ketika itu. Nah, ya, 11 Desember 2020. Mohon maaf apabila antum sekalian kurang berkenan terhadap keputusan kami. Semoga Allah memberikan segala kebaikan kepada kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala nabiyina ila akhirih. Kemudian di sini muhibbukum, yang mencintai kalian, Syafruddin Abdul Jabbar Faud. Dan akhirnya Syekh Robi menyampaikan juga. Nah, walaupun saya belum tahu surat ini ketika itu, tapi dari Ustadz Komar intinya Ustadz kita sudah menentukan dan memutuskan harus ditengahi oleh para ulama. Maka Syekh Rabi berpesan, ya sudah, kalau memang harus begitu, kalian pergi ke Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dan ana sampaikan, dan mereka sangat senang dengan keputusan Syekh Rabi. Nah, ya sudah. Saya tunggu-tunggu, akhirnya walhamdulillah data-data dari asatidzah ya sekitar 180 sekian halaman sampailah ke tangan saya. Dititipkan oleh salah satu jamaah umroh, teman dari pemilik travel di Jogja itu. Pak Tiknu. Ya, nah, apa namanya travelnya? Atiknu atau Atikno. Nah, al-muhim. Dan itu pun sampainya ke saya penuh dengan perjuangan. Karena memang waktu itu kalau tidak salah umroh pertama kali. Jadi yang bawa ini harus ke Riyadh dulu, harus ke Jeddah dulu, karantina 14 hari. Padahal sudah Februari ini. Masih begitu di sana. Nah kalau di Jember melakukan seperti itu, sudah bisa demo. Ya, double hulu atau hulu kuadrat. Nah, ya, jadi ketika itu akhirnya alhamdulillah ada tawasul dengan siapa? Al-Akh Khalid. Nah, Armanto. Nah ini dulu juga teman dekat, alhamdulillah. Tapi seperti yang lain juga, saya tiba-tiba ditolak bain. Nah, ya, tanpa sebab. Al-muhim akhirnya Zahullah Khair Khalid ini menerima dari yang dititipi itu di Makkah, kemudian dari Makkah dikirim ke ana. Dan difoto ketika itu ya paket itu difoto oleh Khalid ini, dan yang mengirimkan adalah sopir taksi. Nah, dan ana akhirnya terima di Madinah, dan foto itu yang akhirnya tersebar kemana? Bukan ana yang foto, tapi siapa? Khalid Armanto. Nah, tapi yang menyebarkan mungkin memang bukan beliau ya. Tapi memang ketika saya ditanya, mana buktinya kalau itu lembaran ataupun paket itu memang untuk antum dan antum yang diamanai, ya fotokan ini. Tertulis di situ nama saya, dari siapa, untuk siapa, dan lain sebagainya. Nomor telepon saya juga tertulis di situ. Dan itu memang sudah dicetak. Ada 5 bundel. Nah, ke Syekh Robi, ke Syekh Ubaid, ke Syekh Bukhari, ke Syekh Arafat, dan ke saya. Nah, akhirnya karena setelah saya terima, saya langsung menghubungi beberapa masyayikh, termasuk Syekh Arafat, karena beliau yang memang ana minta untuk menyampaikan ke Syekh Ubaid. Nah, ya, kemudian akhirnya ya karena beliau ada kesibukan, ya ketika saya terima itu langsung saya hubungi beliau Syekh Arafat. Maka beliau menjanjikan beberapa hari berikutnya, dan itu sudah ana sampaikan ke Ustadz Komar. Nah, yang sampai akhirnya timbul dan muncul tuduhan-tuduhan bahwa data-data tersebut tidak langsung diberikan ataupun disampaikan ke masyayikh, tapi dibawa ke rumahnya, kemudian diedit ataupun manipulasi. Masya Allah. Nah, ngopi dulu. Bismillah. Biar segar. Nah, ya memang iya. Di rumah itu terus mau dikemanakan? Titipkan imam masjid.
Nah, karena memang belum ada, kita mau menemui masyayikh itu tidak seperti mau menemui Anda, Pak. Atau menemui pedagang durian atau pedagang mangga. Malah mereka yang cari-cari konsumen. Kita kalau mau menemui masyayikh kadang harus janji sebulan sebelumnya, sepekan sebelumnya, begitu. Dan kita menghormati waktu mereka. Nah, sehingga saya taruh rumah dulu. Nah, sambil saya baca-baca. Karena memang yang satu amanahnya untuk saya. Kalau saya tidak diamanai dan tidak boleh membaca, tidak akan pernah saya buka. Itu Ustadz Komar sendiri yang berpesan. Walaupun akhirnya ditarik lagi. Nah, tapi tidak mungkin saya ambil lagi yang dari masyayikh. Lucu sekali, sudah disampaikan ke masyayikh, diminta lagi. Tidak ada ceritanya. Nah, ya, saya baca. Nah, kemudian saya sampaikan ke masyayikh. Semuanya. Nah, kemudian setelah itu, nah, datanglah waktu pertemuan dengan Syekh Arafat. Sudah saya sampaikan waktu itu ba'dal maghrib atau ba'dal isya, ana agak lupa. Ana sampaikan ya sudah. Nah, terus ana sampaikan juga di majelis itu bahwasanya Syekh saya diminta untuk menyampaikan muhadharah di salah satu ataupun untuk sebagian ikhwah di sebagian pulau di Indonesia namanya Pulau Bintan. Itu ikut provinsinya apa? Bangka Belitung ya? Hah? Al-Muhim. Antum cari sendiri nanti di mana terserah. Nah, ya. Nah, terus mungkin ada saran Syekhana. Nah, beliau sampaikan prinsip-prinsip ahlu sunnah, pentingnya ijtima. Ya sudah. Nah, setelah beberapa waktu kemudian ada pesan dari masyayikh yang disampaikan ke ana. Nah, yaitu apa? Wasiat kibar ulama, wasayal ulama kibar ini. Nah, yang kemudian saya bacakan. Nah, disampaikan secara lisan, ya. Kemudian saya tulis. Kalau ditanya memang itu adalah tulisannya Abu Lahar, ya memang betul. Karena saya yang menulis, ya. Tapi bukan saya yang mengarang. Saya mendengar, kemudian saya catat. Setelah saya catat, saya kirim ke mereka, ke Syekh Rabi, ke Syekh Arafat, untuk disampaikan ke Syekh Ubaid dan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Supaya dikoreksi. Dan itu betul-betul terjadi diskusi dan koreksi. Ini buang, ini tambah, ini begini. Karena mau disampaikan. Syekh Rabi melewat putra beliau. Ya, Ustadz Umar juga sama. Ana sampaikan. Nah, kalau tanya mana buktinya? Qadarullah, HP saya sudah rusak yang HP Saudi. Tapi silahkan tanya ke beliau. Syekh Arafat. Tanya ke Ustadz Umar. Syekh Umar. Silahkan. Nah, ya. Sehingga ya begitu kebiasaan saya. Dan masyayikh mengajari begitu. Nah, kalau ada istimewa apa kita tulis poin-poin penting. Nah, ya. Kemudian setelah itu sebelum kita sampaikan, kita sebarkan, kita ya koreksikan dulu ke mereka. Dan itu setiap ada pertemuan dengan masyayikh, dengan ya masyayikh kita, Syekh Ubaid ataupun Syekh Rabi begitu. Baik dengan Ustadz Komar, dengan Ustadz Usama, atau dengan Ustadz Luqman. Ada kalam dari Syekh Rabi ke Dzul Akmal, kalam masalah fitnah. Ana selalu tulis. Nah, setelah ana tulis, pertemuan berikutnya sudah ana cetak, ana berikan ke Syekh lagi. Syekh, nah, ana ingatkan beliau, begini. Dibaca sama Syekh, diteliti. Kalau beliau mengizinkan untuk disebar. Kalau enggak, ya sudah, enggak jadi. Nah, saya buang. Nah, kertasnya maksudnya, tapi datanya ada. Nah, begitulah. Nah, ketika dalam wasaya kibar ulama, ini saya supaya ana sampaikan untuk menjelaskan dan menepis tuduhan-tuduhan bahwa saya itu karangan siapa?
Abul Harith atau Muhammad bin Muslih. Sebentar. Karena ada itu pernyataan. Nah. Nih. Nah, persaksian dari Al-Ustadz Abu Urwah Abdullah Al-Maidani. Ini pernah saya singgung juga. Nah, ya. Ketika asatidzah sudah menyampaikan data-data ke ulama melalui Ustadz Abul Harith. Jadi ini Ustadz Abdullah Abu Urwah Al-Maidani hafizahullah bertanya kepada Ustadz Syafruddin. Ya, yang tinggal di Ma'had Al-Ansor, pengasuh Ma'had Al-Ansor. Naam, ya. Ketika asatidzah menyampaikan data-data ke ulama melalui Ustadz Abul Harith dan hasilnya yang disampaikan Ustadz Abul Harith ketika menyampaikan wasiat ulama. Maka kata beliau, yaitu kata Ustadz siapa? Syafruddin, itu bukan dari ulama, tapi itu dari beliau sendiri. Masya Allah. Beliau yang menghukuminya. La ilaha illallah. Naam. Subhanallah, siapa saya? Subhanallah, menghukumi seperti itu. Nah, terus beliau di bawahnya persaksian ini, apa yang Anda sampaikan ini siap bertanggung jawab dan siap bersumpah atasnya, yaitu Ustadz Abu Urwah, ya, Abdullah Al-Maidani. Nah, ini komentar dan vonis dari Ustadz Syafruddin. Kapan itu jalsah? Pada tanggal 5 Sya'ban 1442 bertepatan dengan 19 Maret 2021. Berarti kurang lebih hampir sebulan dari wasaya kibar ulama. Padahal sudah ada dukungan dan pembenaran dari Syekh Arafat secara resmi pada akun resmi, ya, akun Twitter beliau yang resmi. Antum ingat itu? Nah, ada yang bertanya kepada Syekh Arafat pada tanggal 25 Februari 2021. Wasaya kibar ulama pada tanggal berapa? 10 Rajab atau tanggal 21 Februari 2021. Nah, ada yang bertanya di akun resmi Syekh Arafat. Dan di sini ada kisah lucu juga. Nah, dan ternyata kisah lucu ini laris manis di kalangan bukan ghawghaiyun, tapi di kalangan atba' ghawghaiyin, para pengekor, tukang gaduh. Nah, karena yang menciptakan isu dan syubhat ini adalah ghawghaiyun. Nah, disambut dengan meriah oleh para pengikut mereka. Di sini tertulis akunnya Hijau Royo Royo atau Hijau Royo. Memang nggak tahu ini akunnya siapa. Saya juga nggak tahu. Subhanallah. Di sini, di akun Twitter Hijau Royo ada pertanyaan, ya, kepada Syekh Arafat di akun resmi beliau, Arafat Ibnu Hasan Al-Muhammadi, akun Twitter. Ahsanallahu ilaikum syekhana, hal nasaihul ulama li abnaihi salafiyyin fi biladi Indonesia allati naqalaha al-akh Abul Harith Muhammad Muslih fi muhadaratihi yaumal ahad 21 Februari 2021 hiya sahihatun sadiratun min kibari masyayikhina fil Madinah. Nah, pertanyaannya, semoga Allah berbuat baik kepada engkau wahai syekh kami. Apakah nasihat-nasihat ulama untuk anak-anak mereka segenap salafiyin di negeri Indonesia yang telah dinukilkan oleh Al-Akh Abul Harith Muhammad Muslih pada muhadarahnya di hari Senin 21 Februari 2021. Di hari Ahad 21 Februari 2021. Apakah sahihah, apakah nasihat-nasihat ulama itu benar dan betul-betul shadiratun, bersumber ataupun muncul min kibar masyayikhina, dari masyayikh kibar kami di Madinah?
Maka jawaban Syekh Arafat, na'am, betul, sahihatun. Itu semua benar. Nah, jazahumullahu khairan wa hafizahum. Semoga Allah membalas mereka, yaitu para ulama kibar, dengan kebaikan, dan semoga Allah menjaga mereka. Wa ansahul jami', kata Syekh Arafat, dan aku memberikan nasihat kepada semua pihak, bil kaffi anil khawdi, untuk menahan diri, tidak ikut campur dalam fitnah, wattiba'il ulama, dan untuk mengikuti bimbingan dan nasihat para ulama. Ini 25 Februari. Nah, tanggal 19 Maret masih juga Ustadz Syafruddin mengatakan bahwa itu bukan dari ulama, tapi dari beliau sendiri. Maksudnya dari Abul Harith Muhammad ibn Muslih. Nah, beliau yang menghukuminya. Nah, jadi tidak sah ini Syekh Arafat ini. Nah, kalau bersaksi di sisi Ustaz Syafruddin, nah, la yu'khadh bi syahadati, tidak dianggap persaksiannya. Nah, kembali lagi tadi kronologinya. Jadi, ketika itu, nah, disampaikan nasihat-nasihat tersebut, saya tafrik. Apa namanya tafrik? Transkrip. Saya tulis poin-poin pentingnya. Saya kirim kembali ke mereka, termasuk ke Syekhuna Rabi', dan ada koreksi dari Syekhuna Rabi' lewat putra beliau, Akhwarat. Nah, ini. Nah, absyir. Yang dari Syekh Arafat juga ada koreksi. Anak kumpulkan semua koreksinya, kemudian anak evaluasi, dan anak revisi. Kemudian saya kirim lagi ke mereka semua. Dan akhirnya disetujui, dan kemudian diminta untuk disampaikan ke seluruh salafiyin di Indonesia. Nah, sepaham saya waktu itu adalah dikirim ke asatidzah. Nah, ternyata tidak begitu kemauan masyayikh. Kemauan mereka ternyata saya yang membacakan wasoya ulama kibar tersebut. Makanya saya minta udzur, supaya bukan saya yang menyampaikan. Karena sudah langsung begitu saya diminta membacakan, ini langsung sudah muncul gambaran-gambaran yang akan terjadi. Ya, sebagaimana masyayikh, subhanallah, itu kejelian dan ketelitian mereka. Tidak mungkin mereka meminta kepada saya untuk menyampaikan bukan lewat jalur siapa? Asatidzah, kecuali lahum gharad. Mereka memiliki apa? Tujuan dan maksud. Dan itu walhamdulillah bifadlillahi wahdah, saya pun sudah membayangkan. Oh iya ya. Nah, karena saya dilarang la tukallim wala tatawasal la ma'al Luqman wala ma'al ikhwah. Kamu jangan berkomunikasi dan jangan hubungi Luqman maupun asatidzah, ikhwah. Nah, berarti waktu itu anak langsung paham. Oh iya. Nanti begitu nasihat disampaikan akan kelihatan. Ya kan begitu? Respon masing-masing, bahkan pihak yang selama ini tadi, yang di dalam suratnya siapa? Asatidzah mengatakan jawaban risalah ukhawiyah. Nah, apa harapan mereka? Merekalah yang kita harapkan akan menilai. Kan begitu? Harapan mereka. Muncul penilaian terhadap ya data-data mereka. Naam, ya. Iya. Masih 2 menit. Sebentar, rampung ini. Nah, tayyib. Jadi saya sampaikan lagi. Saya mana tadi? Nah, tujuan para masyayikh, walaupun mereka tidak sampaikan ke saya, tapi saya paham. Nah, dan itulah ujian jilid 1 dari masyayikh. Ujian jilid berapa? Jilid 1 kepada semua pihak. Terlebih khusus pihak yang mengirimkan data dan yang mengadu kepada
masyayikh. Nah, karena memang betul-betul saya tidak boleh menghubungi asatidzah. Pokoknya bacakan saja. Ya sudah. Nah, bismillah. Walaupun dalam kepala saya sudah membayangkan ini bakalan begini dan begitu. Nah, akhirnya saya bacakanlah itu. Nah, dan betul, tentunya ketika seseorang betul-betul tulus dan betul-betul ikhlas, betul-betul jujur di dalam meminta bimbingan para ulama, sudah capek mengirim dan menulis data, menyusun data, mengirimkan kepada para ulama, meminta bimbingan mereka. Ketika datang bimbingan tersebut yang didambakan, diharapkan, ditunggu-tunggu, tentunya mereka akan sangat senang dengan bimbingan itu. Iya atau iya? Hah? Seharusnya kan begitu. Nah, itu kalau memang betul-betul seseorang itu murni, jujur, nah tidak ada tendensi lain. Nah, subhanallah terjadilah pembacaan wasaya tersebut. Nah, kemudian muncullah betul-betul perbedaan sikap dan tanggapan dari masing-masing pihak. Nah, dan saya juga bacakan di dalam muhadharah tersebut tentang al-asl al-azim min usul ahli sunnah wal jamaah, tentang apa? Wajibnya untuk bersatu. Nah, insyaallah, kelanjutannya pada sesi berikutnya. Bagaimana respon masing-masing? Nah, insyaallah nanti akan dikuak. Nah, tabirnya ya. Nah, biiznillah ta'ala. Jadi wasaya ulama ya, kita sudah mulai masuk ke apa? Wasaya ulama ya, dan insyaallah nanti akan kita baca termasuk isi muhadharah saya karena penting sekali ini prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya tanggapan terhadap wasaya ulama masing-masing, syubhat-syubhat yang beredar tentang wasaya ulama, dan isi daripada wasaya ulama tersebut dan proses-proses berikutnya. Naam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena waktu sudah lewat, maka saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan.